itu mudah. Kalau kita mau tahu bahasan apa sebenarnya yang harus kita sampaikan kepada manusia, apa dakwah inti, itu mudah untuk kita dapatkan. Cari kata-kata kul dalam Al-Quran, maka setelah kul itu materi dakwah yang luar biasa. Saya ulangi penting ini. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita tidak mau tahu, kita belum tahu apa sih sebenarnya yang harus disampaikan, tolong cari kata-kata kul dalam Al-Quran. Ketika Bapak menemukan, maka apa setelah kul itulah materi dakwah yang luar biasa. Maka hadirin yang mulia, ini perintah Allah langsung. Kul a'udzu birabbil falaq. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada orang, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, Tuhan yang menciptakan waktu subuh atau kegelapan subuh. Jadi hadirin yang mulia, jadi Allah meminta kita kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari mana kita? Untuk apa kita berlindung? Karena sebentar lagi kita akan bekerja. Sebentar lagi matahari akan datang. Dan hadirin yang mulia, pernahkah kita berpikir bapak-bapak, peredaran matahari itu luar biasa? Kenapa matahari muncul dan kenapa matahari tenggelam? Dan ketika siang datang, kemana perginya waktu malam? Dan ketika malam datang, kemana perginya waktu siang? Tidak pernahkah kita merung, kemana waktu ini siang pergi? Ketika datang malam. Dan ketika siang datang, kenapa? Kemana perginya waktu malam? Al-Quran dengan indah mengatakan, yulijul laila fin nahari walujulun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke dalam malam. Ketika siang datang, Allah masukkan malam ke dalam siang, maka malam tersembunyi. Dan ketika malam datang, Allah memasukkan siang ke dalam malam, maka siang tidak nampak. Begitu indahnya bahasa Al-Quran. Nah hadirin yang mulia, jadi kita kembali ke a'udzu birabbil falaq, min syarri ma halaq. Coba bayangkan Pak, min syarri ma halaq. Allah meminta kita untuk berlindung dari keburukan seluruh ciptaan Allah. Baik manusia, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, semua keburukan-keburukan alam semesta ini minta perlindungan kepada Allah. Dari pencuri, dari penodongan, dari perampokan, dari sihir-sihir, dari kedengkian, semua kita minta kepada Allah. Dari keburukan-keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma halaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, biasanya kemarin waktu saya datang, bilang di Nabira ini rawang pencurian, rawang perampokan. Saya bilang, kenapa tidak baca Pak dua surah ini? Kalau Bapak baca sungguh-sungguh dua surah ini, Allah akan lindungi dari perampokan. Allah akan lindungi dari pencurian. Allah sudah jamin Al-Mu'awwizatain, dua surah perlindungan. Baca dengan sungguh-sungguh. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kegelapan malam, biasanya pencuri itu Pak datang kalau malam itu, gelap malam. Apalagi kalau gelap gulita, turun lagi hujan, luar biasa mudahnya itu. Pencuri perampok itu beroperasi. Kita minta kepada Allah, ketika gelap gulita luar biasa, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad. Dan di waktu gelap itu bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, tukang-tukang sihir, orang-orang yang dengki, itu adalah di tengah malam dia berusaha mengirim kepada kita jampi-jampi Pak guna-guna. Itu memang ada. Jangan dikira Pak tidak ada guna-guna. Ada sihir, ada. Nabi saja pernah turunnya dua surah ini sebagai bentuk perlindungan kepada Nabi. Ketika Nabi disihir, maka turun dua ayat, dua surah ini. Hadirin yang mulia, cuma sebenarnya tidak usah bapak-bapak takut kepada sihir, guna-guna, jampi-jampi. Baca surah 2 ini perlindungan, tidak akan masuk Pak, yakin. Kalau betul-betul kita yakin dengan surah ini, Allah sudah minta kepada kita, min syarrin naffadzati fil 'uqad, dari keburukan tukang-tukang sihir, dari keburukan tukang-tukang dengki, ketika dia mendengki, ketika dia bersihir. Hadirin yang mulia, kalau orang itu Pak, namanya ilmu itu ada dua.
Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Yakin dan percaya. Kalau kedua ilmu ini ketemu, hitam pasti kalah Pak. Karena putih ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya Bapak, ada orang iri kepada kita. Dia bikin jampi-jampi, dia bikin sihir-sihir. Kemudian dia kirim kepada kita, tapi kita tidak ada perlindungan. Bapak bisa kena. Yakin dan percaya. Macam-macam kadang-kadang orang letakkan, karena biasanya itu buhul-buhul Pak, tali-tali, buhul-buhul itu. Itu ditulis itu, kemudian disampaikan kepada buhul-buhul itu Pak. Nah, hadirin yang mulia, kita akan terlindungi dengan 2 surah Al-Mu'azzatayn ini. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba saya ulangi kembali. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan pencipta waktu falak ini. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan ciptaannya, baik manusia, baik jin, baik setan, seluruh makhluk. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila malam betul-betul gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan tukang-tukang sihir ketika dia menyampaikan sihirnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang pendengki ketika dia mendengki kepada kita. Apa ini tidak cukup Pak? Luar biasa ini perlindungan kepada Allah. Cuma karena kita tidak yakin, kita tidak baca. Padahal Nabi sendiri diajarkan langsung oleh Allah untuk minta perlindungan dengan surah ini. Bacalah ketika pagi, bacalah ketika sore, meninggalkan rumah, ada sesuatu yang susah. Apa susahnya untuk membaca ini surah? Hadirin yang mulia, jadi kalau surah Qul a'udzu birabbil falaq itu perlindungan dari luar Pak. Jadi semua gangguan dari luar, maka mintalah perlindungan dari Allah lewat surah ini. Ada namanya bahaya eksternal, itu bahaya di luar. Ada namanya bahaya internal, bahaya dari dalam diri kita sendiri. Jangan dikira Pak di dalam diri kita ini tidak. Setan itu mengalir seperti darah kata Nabi dalam diri kita. Jangan dikira setan ada di langit Pak. Ada di luar, tidak. Setan ada dalam diri kita. Saya tunjukkan bukti Bapak. Kalau Bapak taruhlah misalnya malam-malam, kita lihat jam, terbangun jam 3. Perintah itu, kau bangun salat tahajud. Pasti ada dari dalam itu. Jam aku dulu, baru jam 3 ini sebentar masih ada waktu. Bapak bagaimana? Kalau mengikuti bisikannya itu, tarik selimut, tidur kembali. Tapi kalau Bapak menghilangkan itu, ya Allah. Nah untuk menghadapi setan itu Pak gampang saja. Kalau ada orang, jangan makan dulu. Tidak, sekarang. Itu orang-orang sofistik. Orang-orang punya kedekatan dengan Allah. Kapan ada godaan saya? Jangan begitu. Tidak, saya harus begitu. Kalau dia mengatakan sebentar, sekarang. Jadi lawang itu Pak. Mari kita pindah kepada surah An-Nas. Bayangkan luar biasa ini 2 surah. Satu perlindungan di luar, satu perlindungan di dalam. Surah Al-Falaq perlindungan keluar, surah An-Nas perlindungan di dalam. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, sampaikan kepada orang, sampaikan kepada umatmu, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Bayangkan 3 kali nanti disebut Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari segala bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menanamkan rasa waswas di dalam diri manusia. Dari mana datangnya? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia di dalam diri kita. Bayangkan kalau kita perhatikan 2 surah ini Pak. Di surah Al-Falaq Allah hanya menyebut 1 kali nama Tuhan. Qul a'udzu birabbil falaq, itu adalah Tuhan pencipta waktu subuh. Tapi dalam surah An-Nas 3 kali Tuhan disebut. 3 kali yang dimaksudkan itu Allah. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas itu adalah Allah. Malikin nas itu juga adalah Allah. Ilahin nas juga adalah Allah. 3 kali disebut Allah untuk apa itu Pak? Untuk menghadapi diri sendiri. Butuh pertolongan Allah yang luar biasa. 3 kali disebut
kata-kata yang berhubungan dengan Allah dalam perlindungan diri. Tapi untuk keluar kita hanya menyebut satu kali, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi menundukkan diri sendiri itu Pak, lebih berat menghadapi diri sendiri dibanding dengan menghadapi dari luar. Karena kenapa? Dorongan dari dalam ini, syahwat kita, hawa nafsu, ini yang susah untuk ditundukkan. Nah hadirin yang mulia, kalau orang sudah bisa memanage hawa nafsunya Pak, hawa nafsu ini tidak bisa jangan di apa namanya Pak, dikatakan dihilangkan hawa nafsu. Enggak ada artinya hidup Pak kalau sudah tidak ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini harus ada dalam diri kita, tapi harus dikendalikan. Sehingga Nabi, Bapak, adik-adik kita yang belajar di perguruan tinggi yang belajar hadis, tolong tanya hadis apa yang terakhir dalam Arba'in An-Nawawi. Dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang terakhir itu, inilah hadis Pak, yaitu bahwa kita ini minta perlindungan kepada Allah SWT. La yu'minu hadukum hatta ayyakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian sebelum hawa nafsunya ditundukkan kepada agama yang aku bawa. Jadi agama ini datang bukan menghilangkan hawa nafsu Pak. Karena kalau hawa nafsu hilang nggak ada artinya hidup. Tidak ada nafsu makan, nggak ada nafsu minum, nggak ada nafsu untuk beristri, nggak, hampa ini dunia Pak. Adam saja sudah di sorga, tidak ada istri, dia susah. Padahal kenikmatan surga luar biasa. Tapi karena tidak ada istri, Adam pun gelisah. Allah ciptakan istrinya. Hadirin yang mulia, berarti makan, minum, mau beristri, ini adalah hawa nafsu. Ini harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Harus taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini datang adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Agar hawa nafsu ini tidak sebebas-bebasnya. Hawa nafsu ini dikendalikan menurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Dalami baik-baik arti kedua surah ini. Baca setiap saat, pagi baca, sore baca, bahkan setiap salat Pak, baca itu. Bahkan kalau setiap salat dianjurkan baca 3 surah. Qul huwallahu ahad, Qul surah bil falaq, Qul surah bin nas. Tapi resapi maknanya Pak. Tahu artinya, baca sungguh-sungguh. Maka insya Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Alangkah indahnya ini Al-Quran. Di akhir daripada 114 surah, 2 surah terakhir merupakan perlindungan untuk kita. Perlindungan dari luar dan perlindungan dari dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinginan untuk menerapkan membaca kedua surah ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setan akan susah untuk mengganggu kita dan semua makhluk yang lain akan susah mengganggu kita karena kita dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita di akhir-akhir perjalanan bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil khasimi wa 'ala alihi wa ashabihi al-barratil kiram wa 'ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.